Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas untuk modul 4. Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan sebagainya termasuk modulnya. Jika perlu nulis, tinggal nulis saja nanti. Saya spotlight dulu untuk kamera saya biar bisa diakses oleh semuanya. Baik, saya tidak share screen soalnya, tapi saya tangkap melalui kamera HP terus kita bahas gitu ya kayak biasanya. Bentar, saya siapkan dulu. Untuk nomor 1, ini berhubungan dengan bab leukemia larutan. Tapi fokusnya di mana kita masih belum lihat ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Sebanyak 30 ml CH3COH itu adalah asam lemah dicampur dengan 60 ml CH3CONA. Itu adalah suatu garam. Dan ditambah dengan HCl asam kuat. Maka pH campurannya menjadi berapa? Kalau kita menghadapi soal kayak gini anak-anak, kira-kira masuk bab apa ya? Untuk nomor 1 ini. Masuk bab apa? Ini adalah bab buffer atau larutan penyangga. Tetapi di dalamnya ditambahkan asam atau basa kuat dari luar. Jadi ada perubahan pH akibat penambahan ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita lihat anak-anak, CH3COH ini kan asam lemah gitu ya. Sedangkan ini adalah garam yang bersifat basa. Kalau ditambahkan HCl, HCl kan berupa asam. Kira-kira bereaksi dengan siapa HCl yang ditambahkan itu? Akan bereaksi dengan sesuatu yang bersifat basa. Siapa? Yaitu CH3COONA ini. Sehingga reaksi atau persamaan reaksinya bisa kita tuliskan begini. HCl ditambahkan kecampuran itu. Karena di asam kuat berarti bereaksinya dengan ini. CH3COONA yang bersifat basa. Nah, apa produknya? Yaitu CH3COOH ditambah dengan NaCl. Terus kita buat kondisi mula-mula reaksi sisa. Ini bertambah, ini berkurang. Terus kita tinggal menghitung mol HCl-nya. Volumenya 10, konsentrasinya 0,1, berarti yang ditambahkan adalah 1 milimol. Boleh tetap pakai milimol. Yang asamnya volumenya 30, konsentrasinya 0,2. Berarti ketemunya adalah 6 milimol. Oh, asamnya yang 6 milimol. Bagaimana dengan garam? Garamnya adalah 6 ml, 60 ml, konsentrasinya 0,1. Jadi juga sama 6 milimolnya. Yang membedakan reaksi asam basa biasa dengan buffer yang ditambahkan asam dari luar itu seperti ini anak. Kalau asam basa biasa, di produk ini kan belum ada zatnya gitu ya. Tapi kalau ada buffer ditambah dengan asam basa dari luar, itu mula-mula di sebelah produk sudah ada, yaitu data yang didapatkan dari soal itu. Sehingga kalau sudah ketemu kayak gini, kita tinggal menentukan berapa yang bereaksi gitu. Ini 1, ini 6. Yang kecil yang bereaksi berarti 1. Ini 1, ini juga 1 sama koefisiennya, ini juga 1 karena sama, ini juga 1. Hasil akhirnya ini habis, ini sisa 5, ini menjadi 7, ini menjadi 1. Di kondisi akhir, ini masih ada asam, ini masih ada garam, berarti larutannya masih bersifat buffer. Dan buffernya tetap buffer asam, karena ada asam lemahnya. Tinggal dihitung konsentrasi H plusnya aja. H plus rumusnya Ka mol atau milimol boleh, yang asam CH3COOH dibagi dengan milimol dari garamnya, CH3COONA. Ka-nya ada di situ ya, yaitu 10 pangkat min 5. Asamnya ini 7 milimol. Garamnya ini 5 milimol. Kalau dihitung ketemu berapa nananya? 7/5 itu. Sekitar 1,4 ya.
1,4 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah konsentrasi H plus-nya. Terus kalau sudah gimana? Kalau sudah ya kita tinggal menghitung pH-nya. Kan udah H plus itu. Berarti pH-nya adalah min log 1,4 kali 10 pangkat min 5. Berarti sama dengan 5 min log 1,4. Begitu. Ada pertanyaan untuk nomor 1. Ini relatif mudah soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti kita bisa lanjut untuk yang nomor 2. Kayak apa soal nomor 2? Soal nomor 2 ini adalah berhubungan dengan KSP. Hasil kali kelarutan garam. KSP BaSO4 adalah 10 pangkat min 10. Jika 500 ml larutan kalsium nitrat dicampur dengan 500 ml larutan natrium sulfat 0, berapa itu? 3, maka konsentrasi barium setelah percampuran adalah, nah ini anak-anak, soalnya menggunakan kalsium, tapi KSP-nya menggunakan barium. Nah, hati-hati ya kalau soal kayak begini, berarti ada sedikit miss di bagian soalnya itu. Nah, kalau kayak gini gimana ngerjakannya? Ngerjakannya anggap sama aja. Kalau ini menggunakan barium, anggap larutannya juga barium, biar nggak ada perbedaan. Kalau ini barium ini kalsium nggak bisa diselesaikan soalnya. Itu. Anggap barium aja ya, berarti nomor 2 itu. Ada senyawa garam, rumusnya adalah barium sulfat, BaSO4. Ini wujudnya solid. Kalau diionkan membentuk Ba2 plus Aq ditambah dengan SO4 2- juga Aq. Nah, rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi SO4 2-. Masing-masing pangkatnya 1, karena ini koefisiennya 1. Nah, kemudian data KSP-nya sudah diketahui, yaitu besarnya 10 pangkat min 10. Yang ditanyakan adalah konsentrasi ini setelah percampuran. Berarti biarkan aja ya, konsentrasi Ba2 plus itu. Nah, sekarang untuk SO4 ini dapatnya dari mana? Karena di situ ada percampuran 500 ml natrium sulfat 0,3, berarti kita harus mencari nitratnya di situ ya. Natrium sulfat, aneh soalnya ini ya. Ini pakai yang ini, M2, sulfat itu kan yang ion kedua, berarti M2 dikali V2 dibagi dengan volume total anak-anak. Itu cara mendapatkannya. Ini 10 pangkat min 10, ini tetap sebagai konsentrasi Ba2 plus, M2 itu yang dipakai miliknya sulfat, yaitu 0,3. Volumenya satunya 500, barium nitratnya, natrium sulfatnya 500, berarti volume totalnya 1000, yang di sini 500. Ini adalah volume dari sulfat, ini adalah volume totalnya. Sehingga kalau dihitung, ini 10 pangkat min 10, ini Ba2 plus, yang ini berapa? 150 ya? 150 dibagi 1000. Ini hilang. Nah gitu. Ini kayaknya nggak ada jawabannya ini. Ba2 plus, ini 10 pangkat min 10. Yang ini 15 per 100. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga konsentrasi Ba2 plusnya dapat 1 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 1,5 10 pangkat min 2. Berapa anak ini?
Kalau dihitung ketemu berapa? 1 dibagi 1,5 itu sama dengan 2/3. Berarti 0,6 ya. 0,63 kali 10 pangkat min 8. Atau sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 9. Itu adalah konsentrasinya Ba2+. Nah, begitu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Sehingga di situ nggak ada jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 2. Yang penting kita ionkan dulu. Kita tentukan rumus KSP-nya. Ion dikali ion. Ini ionnya adalah hasil percampuran. Sehingga di sini menggunakan volume yang sudah dicampur. Begitu cara proses berpikirnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang nomor 3. Apa soal yang nomor 3? Jika kertas dihidrolisis akan menghasilkan suatu zat yang dapat mereduksi Fehling. Hasil hidrolisis kertas tersebut adalah, nah ini alhamdulillah sudah sempat kita bahas ya kemarin waktu membahas golongan karbohidrat. Kertas itu terbuat dari kayu. Kayu itu merupakan polimer dari karbohidrat. Dia termasuk oligosakarida atau polisakarida. Dia memiliki cabang sehingga strukturnya menjadi lebih strukturnya tidak ada cabang sehingga menjadi lebih keras yang disebut sebagai selulose. Apa anak monomernya selulosa kemarin? Masih ingat waktu ada gambar-gambar itu? Monomernya selulosa itu adalah glukosa. Jadi untuk nomor 3 jawabannya B. Kalau sukrosa itu masih disakarida. Laktosa itu, iya sama. Maltosa itu apa? Masih ingat? Juga disakarida. Selulosa itu termasuk polisakarida. Sehingga jawabannya nomor 3 adalah yang glukosa. Gampang ya, sambil dibuka lagi untuk materi tentang karbohidrat kemarin. Baik, nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini redox ya. Bila sejumlah AS2S3 sebanyak 0,1 mol bereaksi dengan ion nitrat, ini nulisnya juga salah nitrat ya, harusnya NO3 min gitu. Akan membentuk ion seperti itu. Yang ditanyakan adalah maka gas NO2 yang dihasilkan pada keadaan di mana 22 gram gas CO2 bervolume 5 liter. Nah, ini berarti mikirnya 2 kali anak-anak untuk soal nomor 4 ini. Langkah pertama, kita setarakan dulu persamaan redoksnya ini. Kalau sudah disetarakan, baru kita hubungkan dengan kondisi ini. Nah, kondisi yang semacam ini itu menggunakan konsepnya Avogadro. Jadi ada penyetaraan redoks, kemudian dihubungkan dengan hukum Avogadro. Hipotesisnya Avogadro. Kita setarakan dulu ya reaksi redoksnya ya. AS2, S3 ditambah NO3- itu membentuk ASO43- ditambah SO42- ditambah NO2. Kita cari persamaan reaksi redoksnya. Ini biloxnya berapa? Kesini berapa?
Kemudian N ini berapa, di sini berapa. S di sini juga berubah kayaknya ya, redoksnya ya. Wah, kompleks nih persamaan reaksinya. Coba anak-anak. Berapa dulu biloxnya di sini? AS-nya. Semoga AS-nya nggak berubah. S itu kan min 2 ya. Min 2 kali 6 itu min 6 dibagi 2 berarti min 3 pindah ruas berarti ini menjadi plus 3. Kalau bingung dihitung aja. 2AS ditambah 3 kali min 2 sama dengan 0. Ngitung biloxnya gitu. Berarti 2AS sama dengan 6 dibagi 2. Ketemunya plus 3. Berarti yang di sini min 2S-nya. N yang di sini min 6 dikurangi 1 berarti plus 5 di sini biloxnya. Yang di sini AS-nya jadi berapa? Plus 8 dikurangi 3, 5. S-nya di sini jadi plus 6, N yang di sini jadi plus 4. Itu kalau mencari bilangan oksidasinya. Nah, sekarang kita tahu ini ada perubahan biloxnya yang cukup banyak. Nah, untuk menyetarakan ini sebenarnya lebih mudah kalau kita pecah menjadi ion-ion ya. Ini ke sini ada perubahan bilox. Ini ke sini ada perubahan bilox. Terus ini ke sini ada perubahan bilox. Jadi ada 3 perubahan biloxnya. AS-nya di sini 2, di sini 1. Berarti dikali 2 dulu. Nah, gitu. 2 kali 3 adalah 6. 2 dikali 5, 10. Berarti selisihnya 4. 3 kali min 2 itu 6. Ini S-nya 3. Di sini 1. Berarti dikali 3 dulu gitu ya. 3 kali 6, 18. Ini min 6. Berarti selisihnya berapa, Nana? 24. Sebentar ya, Nak. Maaf ada Mas Andi yang lagi tanya. Jadi tak tinggal dulu. Bentar, tidak apa-apa ya. Nah, terus yang ini anak-anak, ini dari plus 5 menjadi 4. Berapa itu berarti? 1 gitu ya. Nah, kalau ada perubahan 3 bilas ini gimana cara mengerjakannya? Gimana kira-kira? Untuk mencari persamaan reaksi ini lumayan anak, lumayan kompleks. Jadi kalau bisa kita pecah aja satu-satu. AS itu 3 plus, S itu 2 min. Kita pecah gini ya, baru nanti di akhir kita satukan. Ditambah dengan NO3 min, membentuk ASO4 3 min, ditambah SO4 2 min, ditambah dengan NO2. Kalau kita setarakan biasa, kayaknya ini nggak nutut. Atau bisa tanpa redoks ya. Kalau tanpa redoks kita coba ya. Kita coba tanpa redoks aja ya. Biar kita lebih cepat. AS23 ditambah NO3 min, ditambah ASO43 min, ditambah SO42 min, ditambah dengan NO2. Coba ini, AS-nya ada 2. Berarti ini kita kalikan 2 aja coba. Nanti nutut nggak kalau begini. S-nya di sini ada 3. Berarti ini sini kali 3 ya. 3. Apalagi belum sama anak kalau udah ketemu kayak gitu. Oksigennya ya. Ini oksigennya ada 3.
Di sini banyak ini. 12, 12, 2, 26. Kok aneh ya soalnya ya. Penyetaraannya gimana ini? Kalau secara langsung ini tidak bisa. Oksigennya 3, ini 8, ditambah 12, ini 20 ya anak ya. 20 ditambah 2, 22. Ini 3, berarti kurang berapa? Kurang 18. Ini kalau langsung nggak bisa ini. Harus pakai redok, terpaksa pakai redok. Kita coba sih cari di internet daripada terlalu lama menyetarakannya. Untuk reaksi ini, sebentar ya, sambil saya cari dulu ya. Daripada mikirnya kelamaan. AS2, S3, ditambah, kayaknya persamaan reaksinya nggak lengkap tuh yang di soal itu. Ditambah HNO3. Nah ini anak-anak ketemu soal redoxnya. Jadi kita nggak usah menyetarakan gitu ya, biar cepet. Ketemunya kalau disetarakan ini jadi AS2 S3 ditambah dengan 28 NO3 min berubah membentuk AS ini sebanyak 2, ASO43 min ditambah dengan 28 NO2 ditambah dengan SO42 minnya 3 dan melibatkan air sebanyak 8 molekul H2O. Langsung hasil akhir aja ya biar kita nggak terlalu lama ngitungnya. Nah kalau sudah, yang diketahui di soal adalah jika S2O3-nya adalah 0,1 mol. Jika ini 0,1 mol. Terus yang ditanyakan, maka gas NO2, NO2-nya di sini. Koefisiennya adalah 28. Berarti molnya berapa? Jika molnya AS2S3 adalah 0,1, berarti molnya NO2 itu adalah perbandingannya 1:28. Berarti 2,8 mol. Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa volume NO2 itu. Jika di kondisi akhir, di kondisi lain ada gas CO2. Berarti ada gas CO2 dibandingkan dengan NO2. Ininya ada mol, ada volume. Yang ditanyakan volumenya. Nah yang sini kita dapat data mol juga. Masanya adalah 22. Ini MR-nya 44 kalau CO2. Berarti ketemunya setengah mol. Ternyata volume gas CO2-nya itu adalah 5 liter. Nah, tinggal mencari yang ini berapa. Gunakan hipotesis Avogadro, N1 per V1 sama dengan N2 dibagi V2. Ini 0,5 per 5, ininya 2,8 per V2. Berarti ketemu ya. Kalau dihitung V2-nya, 2,8 dikali 5 dibagi 0,5. Berapa anak? Berarti berapa liter? 28 kali 5 dibagi 5. Boleh ya gitu ya? Berarti sama dengan 28 liter. Itu untuk gas NO2-nya. Jadi kalau ketemu kayak gini lebih baik ditinggal, karena untuk menyetarakan ini butuh waktu yang sangat lama. Apalagi ada 3 bilog yang berubah.
Itu ya. Jawabannya 28 liter. Saya males mikirnya. Ngantuk soalnya. Baik. Itu untuk nomor 4. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan nomor 5. Nomor 5 soalnya begini. Bentar, saya siapkan dulu. Diketahui unsur X terdiri dari 2 isotop, yaitu isotop X12 dan isotop 13. Masanya 13 AMU. Dan ARX adalah 12,25. Yang ditanyakan adalah masalah persentase isotop X12. Ini adalah materi kelas 10 anak-anak ya, untuk menentukan massa relatif suatu unsur. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah pakai ini. ARX itu sama dengan persen isotop 1 itu ditambah dengan persen dikali isotop 2 dibagi dengan persen 1 ditambah persen 2. Nah ini cara menghitungnya. Nah, untuk soal ini, itu ada unsur X memiliki 2 macam isotop, yaitu isotop 13 dan isotop 12. Yang ini masanya adalah 12 AMU, atomic mass unit namanya ya. Yang ini 13 AMU. Ini berapa persen? Ini berapa persen? Itu yang ditanyakan di soal ini. Terus kalau untuk menghitung berarti persen 1, anggap ini persen 1, ini persen 2. Kalau ini dijumlahkan, itu ketemunya adalah 100%. Ini untuk ketentuannya dulu. Itu ya. Terus kita tinggal menghitung. AR-nya di situ kan ketemunya 12,25. Kita masuk persen 1. Persen 1-nya ini kita anggap sebagai P gitu atau X nggak apa-apa. Ini X gitu. Kalau ini X berarti di sini berapa? 100 min X. Itu boleh dibuat begitu. Berarti ini X dikali 13 ditambah dengan 100 min X dikali 12 baru dibagi dengan 100. Karena persentasenya tadi jumlahnya adalah 100. Masukkan ya. 12,25 ini 13X, ini menjadi 12.200 min 12X. Dibagi dengan 100. Nah, gitu. Terus kalau sudah anak dikali silang, ini dikali ini berarti 1225 gitu ya. Bagian 2. 1225 sama dengan 13X dikurangi 12X berarti tinggal X ditambah dengan 1200. Berarti X-nya ketemu berapa? 25. Lah yang 25 ini tadi yang mana? Yaitu persentasenya yang X. X itu yang isotop 13. Padahal yang ditanyakan isotop yang 12. Berarti yang di sini 100 min X tadi. Isotop 12 berarti 100 dikurangi 25. Ketemunya adalah 75. Artinya ini adalah 75%. Isotop 12-nya 75%, isotop 13-nya adalah 25%. Bisa ya nyari ini ya? Yang penting cuma di sini aja, membuat permisalannya. Ini dimisalkan X, kalau totalnya 100, berarti yang kedua adalah 100 min X. Gitu. Udah? Nggak ada pertanyaan untuk nomor 5?
Kalau nggak ada, kita cari yang nomor 6 sekarang. Radioaktif lagi. Ini pelajaran fisika lagi nih. Suatu radioaktif X dalam batuan kuno mempunyai waktu paruh 12 abad. Jika diperkirakan telah meluruh sebanyak 99,9%, umur batuan tersebut adalah, jadi disuruh mencari umur batuan. Nah, kita tinggal mencari itu anak-anak ya. Untuk menjawabnya. Kira-kira bagaimana cara menjawabnya kalau ada data kayak begitu? Ada waktu paruh. Waktu paruh itu simbolnya T setengah. Berapa tadi? 12 abad. Nah, satuannya bukan lagi detik atau menit, tapi sudah abad. Meluruh, yang hilang, meluruh artinya hilang. Sebanyak 9,9%. Artinya tinggal sisa berapa ini, Nana? Sisa berapa persen? 0,1% sisanya. Berarti sedikit sekali. Terus yang ditanyakan umur batuan. Umur batuan simbolnya adalah T. Ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah ini. Pakai rumusnya waktu paruh. Jumlah zat setelah meluruh itu adalah setengah, itu ya, T, dibagi T setengah, ini waktu paruh, dikali dengan jumlah zat mula-mula. Ini T setengah ini. Nah, gitu. NT-nya itu waktu akhir, tinggal ini tadi, 0,1 ini yang kita lihat ya, 0,1. Berarti setengah, ini lama simpannya yang kita cari, waktu paruhnya 12. Lah mula-mulanya berapa anak mula-mulanya? Mula-mulanya zat itu kan sebelum meluruh, berarti penjumlahan dari ini. Berarti masih 100%. Anggap aja mula-mulanya adalah 100. Berarti 0,1 per 100 itu sama dengan setengah T per 12. Terus apa ngitungnya kalau udah ketemu gini? Ini 1/1000 ya. Nah, gini. Yang di sini. Setengah T per 12. Berapa anak? Ngitungnya kalau 1/1000 itu. Bisa nggak dibuat bilangan pokok sama dengan ini? Yang pintar matematika, ngubahnya gimana itu? Kalau pakai, ayo sepintar matematika tolong dibantu untuk menyamakan ini dan ini. Kalian ngitungnya kayak aneh. Menyederhanakannya gimana kira-kira? Kayaknya nggak bisa dihitung ya. 1/1000 dipakai ini juga. Kalau pakai cara lain, gimana cara menyederhanakannya? 1/1000 setengah pangkat itu. Gak enak ya angkanya ya. Asalkan anak bisa menyederhanakan ini, ketemu hasil akhirnya. Misalkan ya, ini ketemunya setengah pangkat berapa? Berapa misalkan? Misalkan pangkat 10 gitu. Misalkan loh ya nih ya. Terus di sini ketemunya setengah T per 12. Nah ini kita bisa menghitung dari sini. Asalkan bilangan pokoknya ketemu ya ketemu. 10 itu sama dengan T per 12. Sehingga T-nya
adalah 120. Satuannya apa kalau ketemu ini? Yaitu abad. Jadi ketemunya 120 abad. Setelah 120 abad, menyisakan 0,1%. Maksud soalnya begitu. Nah, setengah pangkat 10 itu berapa, Nana? Tolong dibantu ngitung. Jangan-jangan itu jawabannya. 1024. 1 per 1024. Mendekati ya. Yus anggaplah segitu. Pangkat 10 lah gitu ya, biar enak yang hitungnya ya. Karena 10, sekian. Gak apa-apa wis. Jadi kita asumsikan angka terdekatnya yaitu pangkat 10 aja. Oke, Nana. Yang penting cuma bisa ngubahin aja loh. Kondisi akhir dan kondisi awal itu disamakan ininya, bilangan pokoknya. Terus ketemu cara ngitungnya. Itu ya, nomor 6. Angkanya nggak enak banget ini. Baik, kalau sudah sekarang, ada pertanyaan dulu nggak sebelum tak lanjut nomor 7? Nggak ada. Kalau nggak ada, tak lanjut nomor 7. Protein, PVC, nilon, karet alam. Yang diminta adalah yang termasuk polimerisasi kondensasi. Waktu kita bahas polimer, pembentukan polimer itu ada dua, yaitu bisa kondensasi, bisa adisi. Kalau adisi ada pemutusan ikatan rangkap, kalau kondensasi hanya penggabungan molekul tanpa terjadi pemutusan ikatan rangkap. Protein, monomernya apa? Asam amino. Kalau asam amino bergabung bentuk protein, itu tidak disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Berarti ini pembentukannya secara kondensasi. PVC, polivinil klorida. Kalau ini memiliki ikatan rangkap di monomernya, sehingga dia melalui proses pembentukan adisi. Satu benar, dua salah, berarti jawabannya 1 dan 3. Karena ini dari asam adipat ini. Pembentukan mirip ester. Jadi ini dan ini itu melalui kondensasi. 1 dan 3 ya, nomor 7 ya. Ya kalau mau tahu strukturnya, anak-anak bisa lihat lagi di pembahasan polimer yang kemarin. Itu yang nomor 7. Nomor 8 ini mana? Nomor 8 sekarang. Ada turunan benzena ini anak. C6H5 itu adalah gugus fenil, yaitu gugus senyawa benzena yang kehilangan satu atom hidrogen. Kemudian ditambah dengan ini berarti gugus benzena yang mengikat gugus atom NH2. Artinya nomor 8 itu kalau kita gambar strukturnya seperti ini. NH2. Masih ingat namanya apa yang kayak begini? Hah? Hah? Nilin. Berarti jawabannya harus ada 4-nya. Apakah dia fenol? Kalau fenol, strukturnya ini. Ada OH. Berarti 1 jelas salah. Kalau 1 salah, yang nomor 3 juga salah. Kita tinggal ngecek nomor 2. Benar nggak itu namanya fenilalanin? Fenilamina kok, fenilamina. Lah ngeceknya gimana, Nana? Ini adalah gugus amina. Sedangkan ini, kalau dianggap sebagai cabang, itu namanya adalah fenil. Sehingga struktur ini memiliki 2 nama. Umumnya dikenal sebagai anilin, tapi ada juga yang menyebut sebagai fenilamina. Karena adalah turunan dari senyawa amina primer.
Sehingga jawabannya 2 dan 4 untuk nomor 8. Nomor 8, jawabannya 2 dan 4. Sudah ya? Lanjut. Nomor 9. Ini sekarang nggak ngitung ini. Dalam tabel periodik, unsur tersebut termasuk golongan transisi. Konfigurasi elektronnya adalah 4s2, 4p6. Unsur tersebut bilangan oksidasinya lebih dari 1. Terdapat pada periode 3. Nah, nomor atomnya adalah 26. X26. Nanti kita tinggal mengkonfigurasi. Ini mudah ini. AR 4S2 3D6 karena ini jumlahnya adalah 18. Berakhir di S sama D itu ciri dari unsur transisi. Berarti yang satu benar. S sama D bukan S sama P. Berarti yang benar 1 dan 3 karena yang nomor 2 itu salah. Yang 2 kan S sama P ya. Padahal itu S sama D. Sehingga ini salah, yang ini benar. Jawabannya adalah 1 dan 3 untuk nomor 9. Ada pertanyaan terkait dengan unsur itu? Mengapa kok bilangan oksidasinya lebih dari 1? Ini merupakan salah satu ciri unsur-unsur yang ada di golongan transisi. 26 itu unsurnya besi. Besi itu bisa bermuatan 2, bisa bermuatan 3. Piloxnya plus 2 atau plus 3. Kalau nggak berikatan, piloxnya 0. Berarti ada 3 jenis bilangan oksidasi untuk besi. Periodenya berapa tadi anak-anak? Karena berakhir di 4S2 3D6, berarti periodenya adalah periode 4. Cukup ya? Berarti jawabannya 1 dan 3. Sampai nomor 10 aja ya. Terakhir nomor 10. Nomor 10 anak-anak nggak pernah belajar ini Mas Yan. Yaitu masalah senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini termasuk bagian dari unsur transisi. Senyawa PTNH3 2 kali NO2 tidak memiliki isomer geometri. Nah, apa namanya senyawa itu anak-anak? Namanya adalah dinitro diamina platina 1. Saya ulangi ya, namanya itu ya. Nama senyawa ini ya. Ion dinitro diamina platina 1 atau juga boleh disebut sebagai ion diamina dinitro platina 1. Apakah dia tidak memiliki isomer geometri? Isomer geometri adalah isomer cis dan trans. Apakah hanya pada alkena aja yang punya isomer itu? Ternyata tidak. Karena di dalam senyawa kompleks itu juga memiliki isomer geometri. Apa syaratnya anak-anak? Yaitu senyawa yang diikat, ligan yang diikat oleh atom pusat, ini namanya atom pusat. Atom atau gugus atom yang diikat ini disebut sebagai ligan. Kalau senyawa kompleks begitu. Ini atom pusat, yang ini namanya ligan. Lah ligannya jumlahnya ada berapa? NH3-nya ada 2. NO2-nya ada 2. Berarti jumlah total ligannya adalah 4. Kemudian platina ini adalah salah satu senyawa kompleks yang bentuknya segi 4 datar. Kalau senyawa kompleks bentuknya segi 4 datar dan memiliki 4 ligan, itu bisa membentuk isomer geometri. Jadi kalau digambar begini. PT, ini NH3,
ini NH3, ini NO2, ini NO2 bermuatan positif 1. Atau PT, ini NH3, ini NH3, ini NO2, ini NO2, ini juga bermuatan positif 1. Yang sama berseberangan ini disebut isomer trans. Trans panjang gitu namanya sesuai dengan tadi ya. Kalau yang sama ini sehadap, ini disebut sebagai isomer cis. Sehingga untuk senyawa ini memiliki isomer geometri. Gitu ya. Berarti pernyataan yang atas itu salah. Bagaimana pernyataan yang kedua? Ion kompleks memiliki isomer geometri jika strukturnya oktahedral dan planar segi 4. Nah ini tadi geometrinya adalah planar segi 4. Kalau oktahedral punya enggak. Nah oktahedral itu mirip dengan segi 4 planar bentuknya. Bentuk molekulnya. Kalau oktahedral itu begini anak-anak bentuknya. Misalnya kalau kita Fe ya, Fe biasanya yang punya atom pusat oktahedral itu. Fe CN4 misalkan. Dan ditambah dengan NO2 misalkan. Jadi nanti kalau berikatan, di sini ada NO2, misalkan ini ya, kompleksnya. Di sini ada CN min, di sini ada CN min, di sana ada CN min, di sini juga ada CN min, ini membentuk struktur oktahedral. Kalau ada yang sama dua, bisa searah, bisa berlawanan arah. Searah itu bisa di sini dan di sini. Kalau berlawanan bisa di sini dan di sini, sini-sini atau manapun. Yang penting berlawanan arah, itu bisa membentuk isomer geometri. Jadi, senyawa kompleks yang memiliki isomer geometri itu ada dua jenis, yaitu bentuknya segi 4 datar atau yang oktahedral. Syaratnya memiliki dua ligan yang berbeda. Itu syaratnya. Dan ligannya dua-dua atau lebih dari dua yang sama. Kayak ini ya, ini dua, sama. NO2-nya ada dua, NH3-nya ada dua. Kalau ini NO2-nya ada dua, CN-nya ada 4. Itu bisa membentuk isomer geometri. Nah, mohon maaf karena ini kita nggak bahas di kelas, bukan materi utama waktu pandemi, jadi kita tidak sempat bahas teorinya terkait dengan senyawa kompleks. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan fokus belajar senyawa kompleks dulu ya, beberapa menit agar anak-anak kalau ketemu senyawa kompleks bisa menjawab. Karena di paket ini, di nomor 14 kita juga ketemu senyawa kompleks lagi, di nomor 10 dan 14. Nah, gitu untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan anak sebelum saya akhiri? Karena udah jam 7.56. Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.